Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah solusi telat bayar, gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal. Ya, kita membahas yang legal bukan yang ilegal dulu. Karena yang legal ini sebenarnya lebih gampang, lebih mudah, dan lebih simpel dibandingkan yang ilegal. Ya, karena yang legal sudah jelas-jelas tertera peraturan hukum yang berlaku seperti apa. Nah, kenapa banyak yang bilang kalau kita fokus ngegalbe aja dulu, galbe aja utang-utang pinjol kita, maka intinya ke depannya semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan enak-enak saja, semuanya akan nyaman-nyaman aja, dan bisa jadi utang kita akan otomatis lunas tanpa bayar. Nah, bisa jadi ya, tapi belum pasti. Kenapa? Karena utang kita itu memang bisa jadi auto lunas, tapi butuh waktu yang lama. Karena ya itu biasanya adalah kebijakan pinjolnya, pemutihan data, dan lain sebagainya yang menyebabkan utang kalian akan dihapuskan oleh si aplikasi pinjaman online. Tapi ini bukan sesuatu yang pasti. Ini adalah probabilitas. Nah, tapi untuk masalah fokus galbe dulu, nah itu saya masih setuju. Saya sangat mendukungnya. Kenapa? Karena ya kalau teman-teman tidak punya uang dan teman-teman memaksakan baru harus membayar, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya teman-teman akan lari ke gali lubang dan tutup lubang. Dan itu saya kurang rekomendasi banget. Ya gimana tidak ya? Kalau misalnya kalian nekat mau gali lubang tutup lubang buat demi tidak mau galbay atau demi untuk membebaskan diri kalian dengan galbay tapi dengan pinjam di tempat lain, ini akan membuat kalian makin pusing, makin puyeng karena berurusan dengan banyak pinjol sekaligus. Nah, saya lebih setuju fokus aja udah di galbay. Kok aneh ya ada kata-kata fokus galbay. Nah, ya udah maksudnya ya udah saya sadari diri, ikhlaskan, pasrahkan. Iya, saya galbay, saya tidak bisa bayar utang saya, tapi saya ada niat baik untuk membayarnya. Cuman tidak bisa sekarang karena saya lagi proses berusaha. Nah, ini yang namanya fokus untuk galbay. Bukan kalian galbay terus kemudian nyari-nyari dana talangan. Nah, itu yang tidak fokus galbay ya. Fokus galbay tapi ada usaha real yang teman-teman lakukan. Apa contohnya? Contohnya adalah ya, teman-teman harus mulai mencari penghasilan tambahan, teman-teman harus mulai untuk kerja sampingan, teman-teman harus mencari pekerjaan yang mungkin lebih bisa memberikan penghasilan lebih tinggi buat kalian. Nah, itu semua perlu teman-teman lakukan. Ya, itu semua perlu teman-teman intinya adalah itu adalah ikhtiar kita gitu ya. Karena dari situ nanti siapa tahu kalian dapat rezeki, dapat jalan dari Allah, dan dapat diberikan petunjuk yang mana hutang-hutang teman-teman bisa otomatis lunas. Nah, ya. Oke, jadi pada dasarnya, pada intinya saya ingin menyampaikan sesuatu dan ingin berpesan juga buat teman-teman sekalian, buat yang mungkin saat ini sedang pusing, sedang puyeng, dan juga nggak enak makan, nggak enak tidur gara-gara galbe pinjol. Ya udah, fokus aja galbe dulu, fokus aja ikhlaskan bahwa kalian punya utang, ikhlaskan kalian akan ditagih-tagih, dan fokusnya ya saya tahu beberapa orang, sorry agak lompat dikit nih karena ini penting banget untuk saya sampaikan. Beberapa orang akan lebih cenderung pengen rebahan aja, pengen nyantai-nyantai, pengen cuman bengong-bengong aja ketika mendapatkan sebuah masalah seperti galpe pinjol kayak gini, mendapatkan teroran dan lain sebagainya. Tapi yuk, pelan-pelan kita ubah kebiasaan itu. Daripada kita melakukannya, hilangkan dulu sumber pusingnya, yaitu ya udah pahami, sadari, dan terima kalau teman-teman itu sedang gagal bayar dan ada resiko-resiko penagihan. Terima dulu aja, ikhlaskan. Nanti insya Allah ke depannya teman-teman akan jauh lebih mudah. Ya, jauh lebih mudah untuk apa? Untuk menerima semua ini dan untuk menghadapi penagihan-penagihan dari DC pinjol tersebut, ya. Jadi sekali lagi, yuk mulai perbanyak ibadahnya, mulai perbanyak ikhtiar jalur langitnya, mulai banyak sholat sunnahnya, mulai banyak sholat kayak sholat duha, kayak sholat tahajud. Buat teman-teman yang belum pernah sholat tahajud, coba disegerakan, dipaksakan. Insya Allah ini akan jauh lebih mempermudah kalian untuk menghadapi di situasi yang sudah mentok seperti ini. Bayangkan kalian meremehkan doa, meremehkan ibadah kalian, padahal itu semua adalah tempat di mana kalian kembali, tempat di mana kalian untuk memohon pertolongan dari Allah SWT. Jadi saya rasa saya juga bukan yang jago-jago agama banget, saya bukan seorang ustadz, tapi saya meyakini dengan adanya doa, dengan kita berpasrah sama Allah, dengan mengharapkan pertolongan Allah, nggak cuma masalah pinjol, masalah-masalah yang lain pun akan insya Allah beres, ya. Jadi
terus terang aja buat kalian yang mungkin tidak tahu kapan harus membayar, udah ikhlaskan aja galbe dulu, pasrahkan aja dulu. Intinya kita fokus ke hal yang lebih baik. Ya, fokus ke ibadah, fokus ke cari-cari kerja, fokus ke usaha-usaha kecil-kecilan, ya itu yang paling penting. Nanti kalau ini semua sudah beres, sudah settle, yakinlah utang galbe pinjol kalian ini akan lunas. Entah itu kalian punya rezeki banyak dan kalian bayar, kalian bereskan selesai, atau justru malah pinjolnya menghapuskan utang kalian, itu mungkin saja terjadi. Jadi tetap semangat sampai mulai saat ini bulatkan niat kalian untuk mulai memperbaiki hidup kalian satu demi satu, mulai dari ibadahnya dulu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.